Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, untuk mana ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala tentang dalil bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk memperingatkan dari bahaya kesyirikan dan menyeru kepada tauhid. Ayat-ayat atau 7 ayat dari surah Al-Muddathir. Setelah menyebutkan 7 ayat, Syekh rahimahullahu ta'ala menjelaskan maknanya. Kata beliau, wa makna qum fa'andir yundiru anisyirki wa yad'u ila tauhid. Dan makna berdirilah kamu beri peringatan, yaitu memberi peringatan dari kesyirikan dan menyeru kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir ay adzimhu bit tauhid. Dan makna firman-Nya, dan agungkanlah, besarkanlah Rabbmu, yaitu agungkanlah Dia dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, sucikanlah pakaianmu itu artinya tahhir a'malaka anisyirk, yakni sucikan amalan-amalanmu dari kesyirikan. Warrujza fahjur, kata beliau ar-rujz al-asnam. Rujz itu artinya berhala-berhala. Wa hajruha tarkuha, dan menghajarnya itu artinya meninggalkannya. Wal bara'atu minha wa ahliha, berlepas diri darinya dan berlepas diri dari pengikutnya, dari penganutnya. Iya. Baik, inilah makna tauhid pada surah yang pertama turun kepada Nabi setelah beliau jadi seorang rasul. Terdapat di dalamnya seruan kepada tauhid dan peringatan dari bahaya kesyirikan. Kata beliau, akhadha ala hada 10 sinin yad'u ila tauhid. Beliau berjalan di atas hal ini, yaitu menjelaskan kesyirikan, memperingatkan bahayanya, menerangkan tauhid dan berdakwah kepadanya. Beliau berjalan di atas hal ini 10 sinin, selama 10 tahun. Beliau berdakwah kepada tauhid. Wa ba'dal 10 urija bihi ila sama', dan setelah 10 tahun beliau diangkat ke langit. Ya, jadi 10 tahun ya beliau menyeru kepada tauhid. Ini menunjukkan pentingnya tauhid. Dan telah berlalu kita terangkan bahwa dia adalah dakwah kepada para nabi dan para rasul. Iya. Bermula dari tauhid, diakhiri dengan tauhid. Apa yang datang di pertengahannya itu adalah penyempurna tauhid. Penyempurna tauhid. Setelah 10 tahun beliau diangkat ke langit, yaitu peristiwa Mi'raj. Ya. Beliau diperjalankan dengan jasad dan ruh beliau dari Masjidil Haram ke Baitul Aqsa, Baitul Maqdis, melalui Barak atau melalui Al-Buraq, ya, seekor hewan yang sangat putih dan sangat cepat seperti kilat. Diperjalakan Rasulullah dalam keadaan terjaga, tidak tidur, sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Segala puji hanya untuk Allah yang memperjalankan hambanya. Ini asra, memperjalankannya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang diberkahi. Wa furidat alaihi salawatul khams,
diwajibkan atas beliau salat 5 waktu. Jadi beliau dinaikkan, diangkat ke langit. Di atas langit inilah beliau menerima kewajiban salat 5 waktu. Ini menunjukkan pentingnya salat 5 waktu. Seluruh kewajiban yang lain, kewajibannya diterima di dunia. Adapun salat 5 waktu diterima di langit. Salat 5 waktu adalah diterima di tempat yang paling tinggi yang pernah dicapai oleh manusia. Salat 5 waktu kewajibannya langsung diterima oleh Nabi dari Allah, tidak ada perantara. Sementara kewajiban-kewajiban yang lain melalui perantara wahyu atau melalui perantara Jibril. Salat 5 waktu tadinya 50 salat diperingkas dan menjadi 5 salat. Dan 5 salat ini senilai 50. Ini diantara sisi-sisi yang menunjukkan pentingnya salat 5 waktu. Wa shalla fil Madinati 3 sinin. Dan beliau salat di Madinah 3 tahun. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Beliau salat di Mekah 3 tahun. Jadi 10 tahun beliau berdakwah kepada tauhid. Kemudian beliau salat selama 3 tahun. Maksudnya tetap berdakwah kepada tauhid. Dan di 3 tahun terakhir dari 13 tahun beliau sudah menunaikan salat. Kewajiban salat sudah turun. Iya. Ini menurut pendapat ya, salah satu pendapat dari para ulama. Walaupun ada silang pendapat kapan salat 5 waktu itu diwajibkan. Kata beliau, wa ba'daha umira bil hijrati ila al Madinah. Wa ba'daha setelah 13 tahun maka beliau diperintah untuk hijrah ke Madinah. Iya. Jadi beliau terangkan dari hal yang perlu kita ketahui bahwa Nabi berhijrah ke Madinah untuk meninggalkan kaum musyrikin. Beliau dan para sahabat berhijrah meninggalkan negeri-negeri mereka supaya bisa menampakkan agama mereka di negeri yang mereka berhijrah kepadanya, supaya bisa berdakwah di negeri yang tempat mereka berhijrah. Ya, dan hijrah ini adalah kewajiban. Adalah kewajiban. Karena itu Syekh menjelaskan tentang makna hijrah. Sebab ini dari hal yang penting untuk diketahui. Kata beliau, wal hijratu al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam. Al-hijrah adalah berpindah dari negeri kesyirikan menuju kepada negeri Islam. Ya, hijrah secara bahasa artinya adalah at-tark, meninggalkan. Dan secara istilah hijrah mempunyai makna umum dan punya makna khusus. Punya makna umum dan punya makna khusus. Ya, hijrah dengan makna umumnya itu artinya dia berpindah dari hal yang dibenci oleh Allah menuju kepada hal yang dicintai oleh Allah. Ini makna umumnya. Jadi masuk di dalamnya dia meninggalkan maksiat menuju kepada ketaatan. Masuk di dalamnya dia tinggalkan negeri kafir menuju kepada negeri Islam. Ya. Dan banyak lagi makna yang tercakup di dalamnya. Jelas ya? Ini hijrah dengan makna umum. Adapun makna yang disebut oleh Syekh di sini ini makna khusus. Ini makna khusus. Dan memang kalau sebuah ayat di dalam Al-Qur'an disebut kata hijrah, asalnya dia bermakna khusus, itu asalnya. Bermakna berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ya, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan dengan makna umum. Seperti misalnya Nabi bersabda di dalam haditsnya, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Jadi ini hijrah dengan makna umum, disebut juga hijrah. Ya, hijrah yang beliau terangkan di sini dengan makna khusus, hijrah yang wajib. Kata beliau, al-intiqal min baladis syirki ila baladil Islam. Jadi dia berhijrah dari negeri kesyirikan menuju kepada negeri Islam. Negeri kesyirikan menuju kepada negeri Islam. Iya. Dan yang dihitung pada negerinya itu kadang dilihat kepada penduduknya kebanyakannya Islam atau tidak. Yang pertama, dan kadang dilihat kepada apa yang diterapkan di negeri itu, apakah kebanyakannya kesyirikan atau keislaman.
Ya, ini dua hal berjalan di dalam penjelasan para ulama untuk menentukan ini negeri syirik, negeri kufur, atau dia adalah negeri Islam. Iya. Kemudian kata Syekh, wal hijrah fariidatun ala hadhihi al-ummah min baladi syirki ila baladi Islam wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'ah. Dan hijrah hukumnya wajib atas umat ini. Hijrah yang bersifat berpindah dari negeri kesyirikan menuju kepada negeri Islam. Ya. Hijrah yang seperti ini adalah kekal hingga hari kiamat, tetap berjalan berlaku hingga hari kiamat. Jelas ya? Jadi ini beliau terangkan hukum hijrah. Bahwa hukum hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, dia adalah hukum yang terus berlaku hingga hari kiamat. Iya, hingga hari kiamat. Adapun Nabi setelah beliau menaklukkan Makkah, beliau berkata la hijrah ba'dal fath. Tidak lagi hijrah setelah Makkah ditaklukkan. Maka ini maksudnya Makkah sudah berubah menjadi negeri Islam, tidak lagi kesyirikan di situ. Jelas ya? Sudah berubah menjadi negeri Islam. Ya. Karena dia sudah berubah menjadi negeri Islam, maka tidak ada lagi apa? Hijrah. Adapun bentuk berpindah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam, ini berlaku hingga hari kiamat. Iya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dalil tentang wajibnya hijrah. Firman Allah Ta'ala, innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fuwa 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri-diri mereka. Ini orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak berhijrah. Allah sifatkan bahwa mereka meninggal dalam keadaan menzalimi diri-diri mereka. Menunjukkan bahwa mereka melakukan sebuah dosa. Ya, meninggalkan kewajiban. Qalu fima kuntum? Para malaikat bertanya kepada mereka, di mana kalian? Kenapa kalian tidak hijrah? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di muka bumi. Kami lemah. Tidak mampu. Qalu, maka malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Bukankah bumi Allah itu luas? Sehingga kalian bisa berhijrah kepadanya. Sehingga kalian bisa berhijrah kepadanya. Iya. Maka Allah menegaskan ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka ini tempat tinggalnya neraka jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Perhatikan, diancam di neraka jahannam. Padahal mereka sudah muslim, cuma tidak berhijrah. Menunjukkan tidak berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, ini adalah dosa besar. Sekaligus ini menunjukkan wajibnya berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam bagi siapa yang memiliki kemampuan. Karena itu diperkecualikan dalam ayat illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali mereka yang lemah dari kalangan laki-laki, perempuan, anak-anak kecil yang tidak mempunyai hilah, tidak punya cara untuk menghindar. Dia ingin pergi tapi tidak mampu keluar karena ditahan oleh orang-orang kafir. Tidak mampu keluar karena tidak memiliki perbekalan. Tidak mampu keluar karena kalau mereka keluar berhijrah, keluarganya akan mendapatkan akibatnya. Misalnya. Demikian pula para perempuan dan anak-anak kecil, mereka ini dianggap tidak mampu berhijrah. Ya. Maka yang seperti ini Allah berfirman ulaika asallahu ayyafu anhum. Mereka ini Allah telah memaafkan mereka. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Maka ayat ini tegas sekali menunjukkan wajibnya hijrah
wajibnya berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Karena itulah siapa yang berada di negeri kafir, di negeri syirik, ya, hendaknya wajib dia berhijrah. Dan seorang muslim yang tinggal di negeri Islam tidak boleh dia berhijrah ke negeri syirik. Tidak boleh dia mendatangi negeri kekafiran, kesyirikan. Iya. Jelas ya? Karena itu melakukan perjalanan ke negeri kafir itu tidak diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan ayat. Dan ini termasuk hal yang banyak manusia bergampangan di dalamnya, melakukan perjalanan ke negeri-negeri kafir, ya, bergampangan di dalam hal ini. Padahal hal yang seperti ini tidak diperbolehkan kecuali kalau ada hajat, ada keperluan, seperti dia berobat dan semisal dengannya. Ya. Adapun kalau dia ingin masuk ke negeri kafir dengan maksud hajat yang lainnya, maka disyaratkan oleh para ulama beberapa syarat. Yang pertama, dia harus memiliki ilmu yang bisa membentenginya dari syubhat. Orang-orang kafir biasa menghina Islam, menyampaikan ucapan-ucapan, maka dia harus memiliki ilmu yang dengannya dia bisa menjaga dirinya dari syubhat, kerancuan yang diberikan oleh orang kafir. Kemudian yang kedua, dia harus punya dari keagamaan yang bisa menahannya dari syahwat. Ya. Sebab mereka hidup tidak ada aturan. Hidup tidak ada aturan. Ya. Hidup penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kenistaan. Maka seorang yang masuk di tengah mereka harus punya agama yang bisa menahannya dari syahwat. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, dia kalau berada di negeri kafir, dia mampu menegakkan agamanya, menampakkan syiar-syiar Islam. Ya. Kalau ini 3 syarat terpenuhi, silahkan dia melakukan perjalanan ke negeri kafir kalau ada keperluan. Tanpa 3 syarat ini, maka hal itu tidak diperbolehkan bagi seorang muslim maupun muslimah. Juga di antara dalil wajibnya hijrah, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas, maka kepadakulah hendaknya kalian beribadah. Iya. Qala al-Baghawi, berkata al-Baghawi, sababu nuzuli hadhil ayah fil muslimina alladhina di Makkah lam yuhajiru nadakumullahu bi ismil iman. Ya, berkata al-Baghawi, sebab turunnya ayat ini, ya, al-Baghawi Al-Husain bin Mas'ud, ya, salah seorang ahli tafsir yang kata Ibnu Al-Qayyim tafsirnya disepakati oleh ulama, diterima. Al-Baghawi ini rahimahullah menjelaskan bahwa ayat ini turun menerangkan tentang kaum muslimin yang lemah berada di Mekah, tertindas. Mereka tidak berhijrah ke Madinah. Maka Allah memanggil mereka dengan penamaan keimanan. Ya, ya ibadiyalladzina amanu, wa hamba-hambaku yang beriman, dipanggil dengan keimanan. Sebab itu konsekuensi dari keimanan dia berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ya. Itu ayat dalil dari apa? Dari Al-Quran. Sekarang beliau akan membawakan dalil hijrah dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wa dalilu 'ala al-hijrah min as-sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'u al-hijrah hatta tanqati' at-taubah, wa la tanqati'u at-taubah hatta tattali' asy-syams min maghribiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hijrah tidak akan terputus hingga taubat terputus. Ya. Dan taubat tidak akan terputus hingga matahari terbit dari arah apa? Barat. Baik. Ini hadits dikeluarkan oleh Abu Daud, ya, menunjukkan bahwa hijrah tidak akan terputus kecuali kalau taubat sudah terputus. Sedangkan taubat itu terbuka, pintu taubat terbuka hingga hari kiamat. Iya, hingga hari kiamat. Sebab taubat berakhir bagi seorang hamba waktu akhirnya itu kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, itu waktu akhir. Atau matahari sudah terbit dari arah barat, bukan lagi dari arah timur, terbit dari arah barat. Itu baru tidak bermanfaat taubat. Maka hijrah terus berlaku.
terus berlaku dan berjalan. Iya. Baik. Selesai sudah Syekh di sini menjelaskan tentang hijrah. Kemudian beliau menerangkan, falamma istaqarra bil Madinah umira bi baqiyati syara'il Islam. Begitu Nabi menetap di Madinah, beliau diperintah dengan syariat-syariat Islam yang lainnya. Mislis salat, mislis zakati was saumi wal hajji wal adani wal jihadi wal amri bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Ya, beliau diperintah dengan syariat yang lainnya seperti zakat, puasa, haji, adzan, jihad, amar ma'ruf, nahi munkar dan selainnya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada jihad dengan tangan di mana? Di Mekah. Yang ada adalah jihad dengan lisan, dengan hujjah. Ataupun dengan tangan dilarang di Mekah sebab kaum muslimin lemah. Iya. Dan di Madinah pun itu jihad tidak langsung diwajibkan, tapi secara bertahap kewajibannya. Ini menunjukkan bahwa syariat jihad itu tergantung kondisi dan keadaan kaum muslimin. Iya. Di kondisi dia lemah, mereka lemah, maka yang paling afdalnya adalah jihad dengan lisan, jihad dengan hujjah dan argumen. Di kondisi mereka kuat, maka afdal berjihad dengan pedang dan dengan kekuatan. Iya. Kata beliau, akhadha ala hadha 10 sinin. Ya, beliau pun 10 tahun di atas hal ini, menyuruh kepada syariat. Ya. Jelas ya? Dan bukan artinya tidak ada dakwah tauhid, enggak. 23 tahun semuanya dengan tauhid. Dan syariat-syariat ini adalah penyempurna tauhid. Jelas ya? Penyempurna tauhid. Wa ba'daha tuwfiya. Ya, salatullahi wa salamuhu alaihi. Setelah itu Nabi SAW meninggal. Ya, setelah 10 tahun agama telah sempurna. Allah menurunkan firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian, telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan saya telah ridha Islam sebagai agama kalian. Dan ini ayat turun di hari Jumat, di hari Arafah. Nabi sedang berkhutbah di Arafah. Turun di musim haji, di bulan haji, di negeri Mekah. Ya, di negeri Mekah. Ya, turun di saat semuanya adalah waktu, tempat yang sangat diagungkan di dalam agama. Sangat diagungkan di dalam agama. Inilah ayat yang menutup dan menjelaskan sempurnanya agama. Sehingga tidak ada satu perkara apapun kecuali agama telah menjelaskan. Tidak ada satu perkara apapun kecuali agama kecuali agama menjelaskannya. Karena itu Syekh di sini menjelaskan, menerangkan, kata beliau, wadinuhu baqin. Ya betul, Nabi sudah meninggal, tapi agamanya tetap kekal. Wa hada dinuhu, dan inilah agamanya. La khaira illa dallal ummata alaihi, wa la syarra illa haddaraha minhu. Tidak ada kebaikan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, telah menunjukkan umat kepada kebaikan itu. Dan tidak ada kejelekan kecuali Nabi telah memperingatkan bahaya kejelekan itu kepada umat. Iya. Ini adalah hal yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada beliau, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabb kalian. Kalau engkau tidak menyampaikannya, maka apabila engkau tidak melakukannya, engkau tidak dianggap menyampaikan kerasulan, tidak menyampaikan risalahnya. Dan di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan kepada umatnya segala kebaikan yang dia ketahui bagi mereka, dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang dia ketahui berbahaya bagi umatnya. Maka inilah keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau meninggal dalam keadaan agama telah sempurna, dalam keadaan beliau telah menjelaskan segala kebaikan untuk umat, dan beliau telah menerangkan segala bahaya, segala kejelekan yang bisa membahayakan umat. Kemudian Syekh menjelaskan, penulis menerangkan,
wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Ya, dan kebaikan yang beliau tunjukkan, yang Nabi tunjukkan kepada umat adalah tauhid. Itu kebaikan yang paling utama. Demikian pula segala kebaikan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Wasyarrul ladzi hadzara minhu asyirku wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah. Kejelekan yang beliau peringatkan dari umat adalah kesyirikan dan segala perkara yang dibenci oleh Allah dan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ba'athakullahu ila an-nasi kaffah. Allah mengutus Rasulullah kepada seluruh manusia. Sini beliau terangkan ya, sifat pengutusan Nabi, bahwa Nabi diutus untuk seluruh manusia, di mana Rasul yang lainnya kalau diutus untuk kaumnya saja, tapi Nabi kita Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Diutus untuk seluruh manusia. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'is tsaqalaini. Dan Allah wajibkan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap seluruh as-tsaqalain, jin dan manusia. Seluruh makhluk jin dan manusia wajib taat kepada Rasulullah. Apa dalilnya? Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya adalah Rasul Allah kepada kalian seluruhnya. Jadi beliau adalah Rasul untuk seluruh manusia. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Ya, tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai peringatan untuk semesta alam, atau sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan untuk semesta alam, untuk seluruh manusia. Dan kepada jin, ya, kelompok dari jin berkata, ya qaumi ajibu da'i Allah. Wahai kaumku, jawablah penyuruh Allah. Wa aminu bih, dan berimanlah kalian kepadanya. Yaghfir lakum min dunubikum. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yang menunjukkan bahwa Nabi juga mengajak jin untuk masuk ke dalam Islam. Maka risalah beliau, kerasulan beliau ini mencakup seluruh manusia. Mencakup seluruh makhluk, jin dan manusia. Jin dan manusia. Ya, karena itu agama disampaikan untuk semuanya. Ya, seperti yang hadir di sini di kalangan manusia, demikian pula yang hadir dari kalangan jin yang kita tidak lihat, semuanya berlaku untuk mereka. Ya, agama ini. Jelas ya? Baik. Kemudian beliau berkata, wa akmalallahu bihid din. Dan Allah telah menyempurnakan agama ini. Allah telah menyempurnakan dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama disempurnakan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kucukupkan, telah kusempurnakan agama kalian, telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan saya telah ridha Islam sebagai agama kalian. Ya, maka agama telah sempurna. Allah sempurnakan. Sempurna menunjukkan tidak ada kekurangan dan menunjukkan tidak perlu ada tambahan. Dan kesempurnaan Islam ini mencakup seluruh pembahasan yang diperlukan oleh manusia. Ya. Apakah berkaitan dengan individu, masyarakat, keluarga, bangsa, negara, pemerintahan, semuanya ada dalam tuntunan Islam. Islam mengatur ya, fikih ibadah, mengatur muamalah, bagaimana berinteraksi dengan manusia dalam jual beli, ya, dan dalam segala bentuk transaksi, ya, hubungan pernikahan diatur di dalam Islam dan segala yang berkaitan dengannya, berkaitan dengan nafkah, mahar, talak, khulu dan selainnya. Demikian pula Islam mengatur tentang hukum-hukum, ada aturan-aturan peradilan, ya, ada hubungan antara negara, aturan-aturan di dalam tata negara, semuanya diatur dalam Islam. Apapun ya yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya, pasti Islam telah mengaturnya. Allah berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak pernah mengalfakan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Al-Qur'an. Semuanya pasti ada penjelasannya. Apakah penjelasan secara langsung maupun tidak langsung, dalam mana yang tersurat maupun tersirat, dalam kandungan nas yang umum maupun nas yang khusus. Itulah agama kita. Karena itu apa saja masalah yang terjadi saat ini, ya, dan saat yang akan datang, pasti di dalam Islam ada aturannya.
Ada aturan yang mengaturnya. Jelas ya? Ini banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi saat ini. Dan di dalam agama kita ada aturan fondasi yang telah menjelaskan hukum-hukumnya. Iya. Karena itu kewajiban bagi setiap umat Islam adalah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bertanya kepada para ulama agar supaya mereka mengetahui dari perkara agama yang mereka samar dan luput untuk memahaminya. Iya. Dan disempurnakannya Islam ini menunjukkan nikmat Allah telah cukup. Ya. Dan keislaman adalah nikmat yang paling agung, paling besar. Tidak ada lagi yang lebih besar daripada itu. Dan ini adalah agama yang diridhai oleh Allah. Tidak ada agama lain yang diridhai selain daripada Islam. Kemudian beliau menjelaskan di sini dalil bahwa Nabi Muhammad sama dengan manusia yang lainnya juga akan meninggal. Ya. Kata beliau, "Wad-dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Sungguhnya engkau Nabi Muhammad akan meninggal dan mereka semuanya akan meninggal. Kemudian kalian pada hari kiamat akan menyelesaikan perselisihan kalian di sisi Rabb kalian. Ya, ini firman Allah kepada Rasulnya, engkau akan meninggal, demikian pula mereka, seluruh makhluk. Ya. Dan mereka yang menentang engkau, yang mendebat engkau, itu semuanya akan menyelesaikan perselisihannya kelak di kemudian hari tatkala menghadap kepada Allah. Maka ini ketentuan bahwa setiap jiwa pasti akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Iya. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan ini sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah juga manusia, meninggal. Kalau beliau sudah meninggal sama dengan yang lainnya. Ya. Bukan tempat berdoa. Bukan tempat dilakukan doa kepadanya, sebab beliau sama dengan hamba yang lainnya, perlu kepada rahmat Allah dan pengampunan Allah. Dan itu bukan dari hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu dari hak Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Kemudian kata beliau, "Wan nasu idza matu yub'atsun." Dan manusia kalau meninggal, mereka akan dibangkitkan. Syekh karena beliau menyinggung ya, Nabi meninggal, ya, tentunya ada kebangkitan. Nah, ini beliau terangkan tentang kebangkitan. Ya. Jadi manusia kalau meninggal akan dibangkitkan. Ini peringatan ya bahwa setiap hamba akan mempertanggungjawabkan apa yang akan dia kerjakan di dunia. Bukan dia meninggal berlalu begitu saja. Tidak ada hari setelahnya. Tidak ada kehidupan kekal abadi. Ya. Itulah yang merupakan penentunya. Dia menjadi penghuni neraka atau penghuni sorga. Tergolong orang yang beruntung atau tidak. Wad-dalilu qauluhu ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dalil bahwa manusia akan dibangkitkan, firman Allah Ta'ala, darinya lah. Ya. Dari tanah maksudnya kami menciptakan kalian, dan pada tanah kami mengembalikan kalian, semuanya akan dikubur. Wa minha, dan darinya pula, dan dari kubur itu, nukhrijukum taratan ukhra, kami akan bangkitkan kalian untuk kali keduanya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga dalil yang lain firman Allah Ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah yang akan menumbuhkan kalian dari bumi seperti tanaman yang akan dibangkitkan, kemudian akan mengembalikan kalian padanya, kemudian mengeluarkan kalian lagi dengan sebenar-benar pengeluaran. Jadi kembali akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian kata beliau, wa ba'dal ba'd muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim. Dan setelah hari kiamat mereka semua akan dihisab. Ya, wa majziyuna, dan akan dibalas bi a'malihim, akan dibalas dengan tergantung amalan yang mereka lakukan. Ya, kalau amalannya baik, baik pula yang dia dapatkan. Kalau amalannya jelek, jelek pula yang akan dia dapatkan. Wad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah akan membalas orang yang berbuat jelek sesuai dengan amalannya, dan Allah akan membalas orang yang berbuat baik dengan kebaikan pula. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa man kadzdzaba bil ba'si kafar. Dan siapa yang mendustakan hari kebangkitan, hukumnya dia kafir. Siapa yang mendustakan hari kebangkitan, maka dia adalah apa?
dia adalah kafir. Ini sebenarnya pembahasan hari kebangkitan. Ini keterkaitannya di pembahasan hari kiamat. Tapi Syekh di sini menyinggungnya, ya sebab sebagai tahap penyempurna dan sudah berlalu ya, bahwa ini karena ada munasabah. Ya beliau membawakan dalil bahwa Nabi akan meninggal dan semuanya akan dibangkitkan, maka beliau sekalian yang menyinggung pembahasan bahwa ya akan ada hari kebangkitan, ada hisab, dan siapa yang mengingkari hari kebangkitan maka dia adalah kafir. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa dalilu qauluhu Ta'ala, za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Ini sangkaan orang-orang kafir. Adapun muslim tidak ada sangkaan seperti itu. Seorang muslim yang selalu dia pikir apa yang akan dia pertanggungjawabkan ketika dia menghadap kepada Allah. Seorang muslim. Tapi kalau kafir, dia memikirkan, dia menyangka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi. Katakan ya Muhammad. Ya. Bahkan kalian akan dibangkitkan demi Allah, demi Rabbku. Ya. La tub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian kalian akan diberitahu amalan yang kalian lakukan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan hal tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang sangat mudah. Sangat mudah sekali membangkitkan kalian. Penciptaan kalian di awal kali itu lebih sulit. Ya, maka membangkitkan kalian lebih mudah daripada menciptakan. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian kembali mengulanginya. Ya, setelah dicipta, dimatikan, diulangi lagi, dibangkitkan. Dan itu lebih mudah bagi Allah, lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menjelaskan di sini dari hal yang perlu kita imani berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirin wa mundhirin. Allah mengutus seluruh para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Ingat ya, ini sifat ya, para nabi dan para rasul. Memberi kabar gembira, mengajak manusia kepada ketaatan, mengingatkan bahwa ketaatan itu di belakangnya adalah kebaikan, kegembiraan, sorga, sekaligus memberi peringatan. Memberi peringatan. Iya. Akan bahaya orang yang menyimpang. Memberi peringatan tentang neraka. Maka ini tugas ya, para nabi dan para rasul. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, rusulan mubasysyirin wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Ya. Kami mengutus kepada manusia rasul-rasul memberi kabar gembira dengan sorga bagi siapa yang taat, siapa yang bertauhid, wa mundhirin, dan memberi peringatan siapa yang bermaksiat dari kalangan kaum musyrikin dan orang-orang yang fasik. Iya. Bahwa bagi mereka adalah neraka. Di alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Ya, dari hikmah diutusnya rasul supaya manusia tidak ada lagi hujjah. Jangan sampai mereka di hari kiamat berkata, kenapa kami disiksa? Padahal tidak diutus kepada kami. Siapa yang mengajari kami? Tidak ada lagi udur. Para nabi dan para rasul sudah apa? Sudah diutus. Apalagi kita di masa ini. Ya, ingin dapat udur? Ya, ilmu agama sangat mudah didapatkan. Fasilitas untuk belajar sangat gampang. Ya, sangat gampang. Ingin dapat udur? Ini adalah hal yang sulit tergambar di masa ini. Sulit tergambar di masa ini. Orang yang dapat udur, jahil, tidak mengetahui agama. Karena itulah kewajiban kita semua adalah bagaimana seorang mengangkat kewajibannya mempelajari apa yang wajib untuk dia ketahui. Kemudian Syekh menerangkan, awwaluhum Nuh alaihi salam wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, awal para rasul adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ini awal rasul ya. Kalau awal nabi siapa? Nabi Adam alaihi salam. Tapi kalau rasul itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi awal rasul adalah Nabi Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ala anna awwalahum Nuh alaihi salam qauluhu ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Dalil bahwa awal Rasul adalah Nuh adalah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad
sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nabi Nuh dan para nabi setelahnya. Jadi Nuh dulu yang disebut, tidak disebut Nabi Adam. Menunjukkan bahwa Nabi Nuh adalah apa? Awal para rasul. Dan ini lebih tegas lagi di kejadian pada hari kiamat di padang mahsyar, ya. Ketika mereka manusia mendatangi Nabi Nuh, disebutkan di dalam hadits itu bahwa manusia berkata, "Ya Nuh, anta awwalur rusul ilal ard." Engkau adalah awal rasul di muka bumi. Ya, jadi ini dalil-dalil yang jelas menunjukkan bahwa Nuh adalah awal para rasul. Ya, jumlah para nabi itu banyak ya. Ada disebutkan dalam sebagian riwayat dari Abu Dar, riwayat Ibnu Hibban, bahwa jumlah para nabi jumlahnya 100.000 atau 124.000. 124.000. Dan jumlah para rasul 313. Ya, ini disebutkan dalam sebagian riwayat, dikuatkan oleh sebagian ulama. Iya. Jelas ya? Sebagian dari kita dikisahkan dalam Al-Quran, ya, dan sebagian tidak dikisahkan. Dan ini sudah kita terangkan. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan. Setiap umat pasti Allah utus kepadanya seorang rasul. Min Nuhin ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Ya, di dunia ini ada 70 umat dan kita adalah umat ke-70. Sebab Rasulullah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya Muawiyah bin Haida, Rasulullah bersabda, "Antum tufuna 70 ummah, antum afdaluha wa akramuha 'ala Allah azza wa jal." Kalian menggenapkan 70 umat. Kalian yang paling afdalnya dan paling mulianya di sisi Allah. Iya. Jadi setiap umat Allah utus padanya seorang rasul. Dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Ya'muruhum bi ibadatillahi wahda. Apa misi diutusnya para nabi dan para rasul? Nah, ini yang ingin ditekankan oleh Syekh di sini. Bahwa mereka diutus, diperintah untuk menyuruh manusia beribadah kepada Allah satu-satunya. Wa yanhaakum an ibadatit taghut, dan untuk melarang mereka dari beribadah kepada taghut. Ya, melarang mereka dari beribadah kepada taghut. Kemudian beliau sebutkan dalilnya, wad dalilu qauluhu ta'ala, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyuruhkan beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Ya, ini ayat saya terangkan di pembukaan daurah bahwa ini ayat di surah apa? Di surah An-Nahl. Surah An-Nahl itu disebut dengan surah An-Ni'am. Surah-surah yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat ya, di dalam memahami ayat Al-Qur'an itu kadang kita penting mengenal nama-nama surah, apa tema surah itu, kaitannya apa, supaya kita lebih paham. Ya. Dan saya sebutkan bahwa ayat yang pertama atau ayat yang kedua ya di surah An-Nahl itu berisi pembahasan pertama dalam surah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul untuk menyuruhkan tidak yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jelas ya? Jadi disebutkan itu awal nikmat, awal dari nikmat Allah. Maka ini adalah nikmat sebenarnya yang hendaknya selalu kita ketahui, itu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Karena itu Nabi Yusuf alaihi salam mengingatkan nikmat ini. Kata beliau, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub." Ya. "Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'." Dan saya mengikuti agama ayah-ayahku, Nabi Ibrahim, Ishaq dan Nabi Yaqub. Apa agama mereka? Tidaklah pantas kami berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi. Dan itu dari keutamaan Allah kepada kami dan kepada manusia. Tapi banyak dari manusia tidak mengetahuinya. Nauzubillah. Allah memberi nikmat ibadah, memurnikan ibadah kepada Allah, itu nikmat yang sangat agung. Keutamaan yang sangat agung. Tidak ada yang melebihinya. Tapi banyak manusia tidak pandai mensyukuri nikmat ini. Kurang memperhatikannya. Karena itulah mempelajari tauhid sebenarnya nikmat bagi seorang hamba, apalagi dia sering dan banyak mengulanginya. Itu artinya Allah terus mencurahkan padanya nikmat. Menuntut ilmu saja
kadang dia kurang di dalam memahami ini. Apalagi orang-orang yang umum. Ya. Maka kewajiban umat ini, ya, hendaknya mereka selalu mengingat makna tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Dan subhanallah, untuk melihat di sini, Syekh setiap kali ada kesempatan pasti beliau akan singgung tentang tauhid dan beliau akan terangkan bahaya kesyirikan. Sebab sebenarnya ini pokok dari agama. Iya. Setelah beliau membawakan ayat bahwa setiap nabi dan rasul diutus untuk menyuruhkan ibadah itu hanya kepada Allah dan menjauhi, ya, segala tagut, maka beliau pun menjelaskan di sini tentang tagut. Tagut itu apa? Iya. Apa kewajiban kita menyikapi tagut? Iya. Kata beliau rahimahullah, "Waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghuti wal iman billah." Allah telah wajibkan kepada seluruh hamba untuk kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah. Ini Allah wajibkan ya terhadap seluruh umat untuk kafir kepada tagut, ya, dan beriman kepada Allah. Syekh akan menyebutkan ayatnya, akan menyebutkan ayat bahwa ini adalah diwajibkan. Ya. Setelah beliau terangkan ini kewajiban, maka sekarang beliau akan memberikan definisi apa itu tagut. Apa itu tagut? Ya. Maka beliau bawakan ucapan Ibnul Qayyim. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama masyhur, ya, dikenal dengan keilmuan, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Kalau diringkas Ibnul Qayyim pakai alif lam, Al-Qayyim. Kalau dilengkapi namanya Al-Jauziyah, maka alif lam di Al-Qayyim dihilangkan. Jadi disebut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dihilangkan alif lamnya. Ya, begitu ya cara menyebutnya. Jangan keliru. Ya, ini biasanya orang keliru di dalam penulisan, di dalam menyebut, ya, karena tidak memahami. Sebab Ibnul Qayyim ini ayahnya dia adalah orang yang merawat sebuah sekolahan atau perguruan, ya, madrasah yang disebut dengan Madrasah Al-Jauziyah. Dian Tegak, makanya disebut ayahnya Qayyim Al-Jauziyah. Ya, maka dia adalah anaknya si Qayyim Al-Jauziyah. Kalau diringkas Ibnul Qayyim. Jelas ya kalau diringkas. Kalau dilengkapi Al-Jauziyah maka tidak pakai alif lam. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Baik, Ibnul Qayyim menyebutkan rahimahullah, at-tagut ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Tagut itu adalah, tagut artinya apa? Ya. Di sini Syekh menjelaskan ya mana tagut. Ya. Jadi tagut, ya, memang dari kata bahasa tagut itu hal yang melampaui memang. Hal yang melampaui. Dan Syekh di sini mendefinisikannya dengan definisi yang sangat indah. Ya. Banyak definisi dari para ulama mendefinisikan tagut, tapi ini definisi Ibnul Qayyim, definisi yang paling lengkap, mencakup seluruh definisi yang lainnya. Jadi Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa tagut, ya, ya, dari akar bahasa tagut itu dari kata tugian. Dan begitu disiga dengan kata tagut, ya, maka dia mempunyai makna lebih. Ya, tugian itu melampaui batas. Kalau disebut tagut, ini melampaui batas yang lebih daripada itu. Jelas ya? Jadi tagut kata beliau setiap perkara yang seorang hamba melampaui batasannya. Setiap perkara yang seorang hamba melampaui batasan di dalamnya. Apakah itu di dalam hal yang diibadahi, dia melampaui batas, atau dalam hal yang diikuti, matbu', atau dalam hal yang ditaati. Ya. Dalam hal yang ditaati. Ada yang diibadahi. Sebenarnya dia tidak pantas diibadahi. Dia sembah. Maka itu disebut apa? Tagut. Ada yang diikuti. Ya. Dia menyuruh kepadanya. Tidak pantas diikuti. Ya. Maka itu adalah bentuk dari tagut. Ada yang ditaati. Dia menaatinya dalam halal dan haram. Padahal halal dan haram itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Ya, maka dia taati dalam hal tersebut, maka dia disebut tagut. Jelas ya? Karena itu kata Ibnul Qayyim, fa idza ta'ammalta tawaghital alam fa idza hiya la takhruju an hadhihi salasa. Kata beliau, apabila engkau mencermati tagut-tagut yang ada di alam semesta ini, tidak ada yang keluar dari tiga ini. Ya, tidak ada yang keluar dari tiga hal ini. Ini definisi Ibnul Qayyim. Dan Syekh di sini memberikan 5 contoh tagut. 5 contoh tagut. Karena itu beliau berkata wat tawagid katsirun.
Tagut itu banyak. Ya. Tagut itu banyak. Warusukum khamsa. Ya. Pentolan-pentolannya ada berapa? Ada 5. Ini pentolan tagut ini yang disebutkan di sini. Yang pertama iblis, la'anahullah. Ya, ini yang pertama. Iblis, semoga Allah melaknatinya. Ya. Dan laknat itu artinya dijauhkan dari berkah Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, iblis ini tagut, sebab dia memerintah untuk bermaksiat, mengajak manusia untuk kufur, mengajak manusia untuk berbuat kesyirikan. Karena itu dia adalah pemimpin para tagut. Ini iblis. Kemudian yang kedua, man ubida wa huwa radin. Siapa yang diibadahi dan dia ridha. Ya, perhatikan ya syaratnya. Siapa yang diibadahi dan dia apa? Dia ridha. Ya. Jadi kalau mereka kaum musyrikin beribadah kepada Nabi, maka Nabi bukan tagut. Ya, sebab para Nabi itu tidak pernah ridha ada yang beribadah kepada mereka. Demikian pula orang-orang salih. Jelas ya? Tapi kalau seperti sekarang ini, kita melihat sebagian dari manusia, kadang dia merasa dirinya punya kelebihan, dianggap manusia sebagai kiai misalnya, atau dianggap di bawah garis keturunan Nabi, ya, atau sebagai wali. Ya. Dia mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Sampai kadang sebagian, dia membuka dirinya. Siapa yang ingin diberikan berkah, dia cuci tangannya supaya dibawa semua orang untuk jadi berkah. Ya. Minta untuk didoakan, ya, dan seterusnya. Ini tagut, dia menyuruh kepada manusia untuk beribadah kepada dirinya dan dia ridha. Itu jelas-jelas tagut. Jelas ya? Baik. Kemudian di antara tagut yang ketiga, man da'an nasa ila ibadati nafsih. Siapa yang menyuruh manusia untuk beribadah kepada dirinya sendiri. Diajak manusia untuk beribadah kepadanya, pada dirinya. Ini juga tagut. Yang keempat, man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Siapa yang mengaku memiliki sesuatu dari ilmu gaib. Ya, kalau dia mengaku punya ilmu gaib, maka itu tagut. Dia melampaui batas. Ya. Ingat ya, bentuk pelampuan batas. Dan ini tagut. Ya. Sebab dia keluar dari batas yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, Allah telah menetapkan batas bahwa yang gaib itu hanya Allah yang mengetahuinya. Para rasul tidak mengetahui yang gaib kecuali apa yang Allah beritakan kepada mereka dengan izinnya. Jelas ya? Ya. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah tidak ada yang di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib itu kecuali Allah. Kemudian yang kelima dari tagut, man hakama bi ghairi ma anzalallah. Siapa yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Itu juga disebut tagut. Sebab dia melampaui batas. Batasannya adalah berhukum dengan hukum Allah. Kapan dia berhukum kepada selain hukum Allah, maka dia disebut dengan tagut. Ya, dan ini berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, ada rincian-rinciannya. Sebagiannya ada bentuk dari kekufuran dan sebagiannya ada bentuk dari dosa besar. Dan siapa yang terpaksa, ya, di dalamnya kadang masuk dalam kategori orang yang mendapatkan udur. Ya, jelas ya? Dan ini termasuk pembahasan yang perlu dirinci. Ya, dan mudah-mudahan di pelajaran Nawaqidul Islam, Ustadz kita yang menjelaskannya akan menguraikan. Baik, beliau sekarang sudah menjelaskan tentang tagut, ya, dan 5 pentolannya. Sekarang beliau akan menerangkan dalil. Dalil yang menunjukkan wajibnya seorang hamba itu kafir kepada tagut. Kata beliau, "Wad-dalilu qauluhu ta'ala, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Tidak ada paksaan dalam agama. Ya, kalimat ini tidak ada paksaan dalam agama, artinya bahwa kaum kufar tidak dipaksa masuk ke dalam Islam. Mereka masuk dalam Islam dengan kehendak sendiri. Tidak dipaksa. Sebab kalau dia terpaksa, dia belum muslim namanya. Jelas ya? Ya, dan ayat ini tidak ada paksaan dalam agama. Ini ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan ahlul kitab. Mereka tidak dipaksa masuk dalam Islam. Tapi kalau mereka tidak masuk Islam, maka mereka harus membayar jizyah, membayar upeti. Kalau tidak, maka diperangi. Sebab adanya kekufuran di muka bumi itu adalah kerusakan yang membahayakan bumi. Ya, dan kemaslahatannya untuk manusia lebih banyak dengan diperangi. Jelas ya?
Dari mengatakan bahwa ayat ini telah terhapus hukumnya, atau ayat ini telah terhapus hukumnya dengan ayat-ayat yang menerangkan jihad. Ya, namun yang benarnya bahwa ayat ini tidak terhapus hukumnya. Ya, ayatnya tetap, tidak ada paksaan, tapi ada pilihan. Dia masuk Islam atau bayar jizyah atau dia diperangi. Dan ini memberikan 3 pilihan. Ini adalah hal yang kembali kepada penguasa muslim, ia yang melihat, sebab ini ukuran berkaitan dengan menegakkan jihad, ya, ketatanegaraan, kemasyarakatan, ini kaitannya dengan penguasa, dari kekhususan penguasa. Ya, Allah menjelaskan tidak ada paksaan dalam agama. Petunjuk itu sudah sangat jelas. Ya. Berbeda dengan al-ghayy, kesewenang-wenangan. Faman yakfur bit-taghut, siapa yang kafir kepada tagut, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Ya, kalau dia kufur, syaratnya 2, kafir dengan tagut dan beriman kepada apa? Kepada Allah. Ya, kalau dia penuhi 2 syarat ini, baru dia berpegang dengan tali Islam yang kuat. Kapan dia tidak melakukan hal ini, berarti dia tidak berpegang dengan tali Islam. Dia beriman, tapi tidak kafir kepada tagut, ini bukan muslim namanya, bukan mukmin. Jelas ya? Demikian pula, ya, kafir dengan tagut itu harus dibarengi dengan makna-makna keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat ini kata Syekh, wa hada ma'na la ilaha illallah. Dan ini ayat adalah makna la ilaha illallah. Ya, sebab makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, terkandung di dalamnya an-nafyu, ya, berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah dan menetapkan bahwa yang diibadahi itu hanyalah Allah. Kemudian beliau menutup buku ini dengan ucapan beliau, wa fil hadithi, dan di dalam hadits, ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salat wa darwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Ya, beliau menutup hadits dengan menutup buku ini dengan hadits bahwa Rasulullah bersabda, pokok perkara adalah keislaman. Ya, pokok perkara adalah keislaman. Beliau ingin membawakannya di sini, bahwa Islam itu, ya, pokok perkaranya, pokok dalam agama yang diperlukan oleh hamba adalah keislaman, benar keislamannya. Dan keislaman itu akan benar dengan apa yang diterangkan oleh Syekh tadi dalam 3 landasan utama. Ini semua hal yang membenarkan keislaman seorang hamba. Karena itu beliau tutup dengan hadits ini untuk mengingatkan kandungan-kandungan dari pembahasan yang beliau telah jelaskan. Wa amuduhus shalah, ya, pondasi atau tiang pasak yang menyangga, bagikan bangunan ada tiang yang menyangganya, yang tiang yang menjaganya itu adalah salat. Ya, jadi kapan tidak ada salatnya, rubuh bangunannya. Wa darwatu sanamihi al-jihad. Ya, dan puncak punuknya adalah jihad fisabilillah. Kalau entah ada punuk, puncaknya itulah jihad fisabilillah. Dia yang paling tinggi. Ya, dan jihad ini punya banyak makna di dalam syariat kita. Ya, ada jihad bermakna dia memerangi dirinya sendiri, ya, memperbaiki dirinya. Ada jihad melawan syaitan, ada jihad melawan kaum munafikin, dan ada jihad melawan orang-orang kafir. Untuk kaum munafikin dan kafirin, ada jihad dengan lisan, ada jihad dengan tulisan, ada jihad secara fisik. Dan jihad secara fisik ini ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya, ada ukuran-ukurannya. Ya, dia bukan bahan yang dijadikan sebagai uji coba atau perkara yang centang perenang di dalamnya, kacau balau yang tidak ada aturan. Ya, jihad sangat diatur dalam Islam dengan aturan yang indah. Semuanya ketentuan dan syarat-syaratnya yang harus terpenuhi. Baik, ini akhir dari buku ini. Ditutup oleh penulis rahimahullah dengan ucapan beliau, wallahu a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, Allah yang Maha tahu. Semoga Allah selalu memberi salawat kepada nabinya Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, para sahabatnya. Demikian pula salam semoga selalu tercurah untuknya. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, ya, selesai pembahasan Salasatul Usul. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, sudah habis waktunya. Kelihatannya tidak ada kesempatan saat ini untuk kita melakukan tanya jawab. Ya, jadi saya anggap materi ini telah selesai sampai sini, dan insyaallah ta'ala kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan nanti ke ustadz-ustadz kita yang akan menyampaikan daurah besok. Ya, insyaallah ta'ala besok Ustadz Abdul Bar
akan mulai menyampaikan Nawaqidul Islam, dan beliau sudah tiba di kota Semarang. Insyaallah taala besok akan berjalan sebagaimana biasa. Baik, ini mungkin yang saya bisa sampaikan di acara daurah ini, dan saya berharap dan selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita semua di dalam ucapan dan amalan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas tauhid, menjadikan kita hamba-hamba yang tajam pandangan mata dan hatinya terhadap segala bentuk kesyirikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang selalu dikokohkan di atas Islam dan sunnah, dihidupkan dengan Islam yang sunnah, diwafatkan dengan keislaman dan sunnah, dan dibangkitkan dengan keislaman dan sunnah tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.